Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menceritakan kisah seorang sahabat Nabi yang tidak hanya terkenal di kalangan umat Islam, tapi juga tercatat namanya di dalam sejarah dunia. Tidak ada seorang pun dari kita, baik yang masih kecil, remaja, bahkan yang telah beruban rambutnya, melainkan pasti pernah mendengar nama agung ini. Dialah Panglima Besar umat Islam, pahlawannya para sahabat, jenderal dari jenderal-jenderalnya kaum muslimin. Dialah sang pedang Allah, Sayyidina Khalid ibnu Walid radhiyallahu anhu. Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kami mohon untuk mendengarkan kisah ini sampai selesai, biar kita benar-benar paham dan gak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Oke, yuk kita mulai kisahnya. Khalid bin Walid lahir pada tahun 585 Masehi. Beliau berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini merupakan salah satu kabilah terpandang dan sangat berpengaruh di suku Quraisy waktu itu. Salah satu tokoh terkenal yang berasal dari Bani Makhzum adalah Abu Jahal bin Hisham. Ya, dialah Fir'aunnya umat ini, musuh terbesarnya kaum muslimin. Ibunya Khalid bernama Lubabah binti Al-Hid, seorang wanita terhormat yang berasal dari Bani Hilal. Sedangkan ayahnya bernama Walid bin Muhirah, seorang tokoh yang sangat dihormati di suku Quraisy dan juga dikenal dengan kekayaannya yang melimpah ruah. Saking kayanya keluarga Khalid, setiap musim haji tiba, keluarga beliaulah yang menanggung seluruh makanan untuk menjamu para tamu yang datang. Keluarga Khalid bahkan melarang warga Quraisy lainnya agar tidak memasak di rumah mereka, karena semua hidangan dan jamuan sudah disiapkan oleh keluarganya. Bisa kebayangkan gimana kayanya keluarga Khalid bin Walid ini? Sejak kecil, Khalid bin Walid sudah difasilitasi untuk mempelajari alat-alat perang. Salah satunya adalah belajar berkuda. Dan hasilnya, Khalid pun menjadi salah satu penunggang kuda terbaik di masanya. Bahkan nih ya, saking jagonya Khalid menunggangi kuda, saat berperang beliau bisa menunggangi kudanya sambil memegang dua pedang sekaligus. Satu di tangan kanannya dan satu pedang lagi di tangan kirinya. Bayangkan sahabat seiman, lagi bawa kuda bukannya pegang tali kendali, tapi pegang pedang. Keren gak tuh? Dan yang gak kalah keren adalah Khalid bin Walid juga menguasai semua alat perang yang dibutuhkan waktu itu. Beliau jago memanah, melempar tombak juga jago, apalagi menggunakan pedang gak perlu diragukan lagi. Pokoknya Khalid bin Walid ini benar-benar pejuang paket lengkap lah waktu itu. Nah, berkat keahliannya inilah, Khalid pun selalu diberikan peran penting di setiap peperangan yang melibatkannya. Salah satu momen penting yang melibatkan Khalid sebelum masuk Islam adalah saat terjadinya Perang Uhud pada tahun ke-6 Hijriah. Waktu itu Khalid dipercayai untuk memimpin pasukan berkuda kaum kafir Quraisy. Sebenarnya saat itu pasukan kafir Quraisy sudah berhasil dipukul mundur oleh kaum muslimin. Tapi karena pasukan pemanah dari kaum muslimin melanggar perintah Rasulullah, akhirnya Khalid dan pasukannya pun berhasil membalikan keadaan. Waktu itu Rasulullah memerintahkan pasukan pemanah untuk tetap berada di atas bukit sampai ada instruksi untuk turun, barulah mereka boleh turun. Tapi yang terjadi mereka justru turun lebih dulu sebelum diperintahkan oleh Rasulullah. Pasukan pemanah itu tidak menyadari bahwa pasukan berkuda Khalid bin Walid masih bersembunyi di balik bukit. Mereka sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang kaum muslimin. Begitu melihat ada celah yang bisa dimanfaatkan, Khalid pun langsung mengambil tindakan. Ia memimpin pasukannya untuk memberi serangan balasan yang mengacaukan barisan kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin pun berhasil dikalahkan oleh pasukan berkudanya, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid selalu menjadi salah satu garda terdepannya kaum kafir Quraisy dalam melawan pasukan muslimin. Bahkan di Perang Hondak atau Perang Parit, Khalid bin Walid pernah mendapatkan tugas untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun hal itu tidak berhasil dia lakukan karena pasukan kafir Quraisy waktu itu tidak mampu menembus benteng pertahanan kaum muslimin. Akhirnya peperangan pun gagal dilaksanakan. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah dan para sahabat pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Namun sebelum memasuki kota Mekah, tepatnya di wilayah Hudaybiyah, orang-orang Quraisy langsung menghadang Rasulullah dan rombongannya. Pada saat itu, kaum kafir Quraisy mengira kalau kedatangan Rasulullah
Rasulullah ke Mekah itu untuk memerangi mereka. Namun setelah mengetahui bahwa kedatangan Rasulullah bukanlah untuk berperang, maka orang kafir Quraisy pun langsung membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah yang kemudian kesepakatan ini dikenal dengan kesepakatan Hudaybiyah. Isi dari perjanjian tersebut adalah kaum muslimin yang mau melaksanakan umrah pada tahun ini harus pulang dulu ke Madinah dan baru boleh melaksanakan umrah di tahun depannya, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Selain itu, perjanjian tersebut juga berisi larangan perang bagi kaum muslimin dan juga kaum musyrikin selama 10 tahun ke depan. Dan akhirnya pada tahun ke-7 Hijriah, sesuai dengan isi perjanjian di Hudaybiyah, Rasulullah dan para sahabat pun pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Nah, di antara sahabat yang ikut umrah dengan Rasulullah waktu itu, saudaranya Khalid bin Walid, yaitu Al-Walid bin Walid, juga ikut umrah bersama Rasulullah. Ternyata Al-Walid ini udah lebih dulu masuk Islam sebelum Khalid bin Walid memeluk Islam. Saat Al-Walid sedang melaksanakan umrah, Rasulullah pun mendekatinya lalu bertanya, "Di mana saudaramu Khalid, ya Al-Walid?" Maksud dari pertanyaan Rasulullah itu adalah, "Di mana saudaramu Khalid? Kenapa dia masuk Islam?" Mendengar pertanyaan itu, Al-Walid pun menjawab, "Allah akan datangkan Khalid ya Rasulullah." Rasulullah pun kembali berkata, "Orang seperti Khalid nggak mungkin nggak tahu tentang Islam. Seandainya dia jadikan kehebatan dan kecerdasannya dalam bertempur untuk membela kaum muslimin, maka itu lebih baik baginya, dan kami akan mengedepankan dia daripada yang lainnya." Mendengar pernyataan dari Rasulullah, Al-Walid pun merasa tercengang dan terkisimat. Maka Al-Walid langsung pergi untuk mencari saudaranya itu. Setelah dicari-cari di sekitar Mekah, Al-Walid tidak berhasil menemui Khalid. Akhirnya Al-Walid menuliskan selembar surat yang ditujukan kepada Khalid bin Walid. Kurang lebih isi suratnya seperti ini, "Wahai saudaraku, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih aneh dari dirimu. Selain engkau tidak masuk Islam, padahal engkau adalah orang yang cerdas. Bagaimana mungkin kecerdasanmu dapat menghalangimu dari Islam? Apakah ada orang yang tidak mengerti tentang indahnya Islam? Perlu kau ketahui, sesungguhnya Rasulullah telah bertanya kepadaku tentang dirimu." Dan di dalam surat itu, Al-Walid juga menceritakan isi percakapan beliau dengan Rasulullah. Nah, saat Khalid menerima surat itu dan membacanya, seketika hatinya langsung tersentuh. Beliau tidak menyangka kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan pernah dia coba untuk menghilangkan nyawanya, ternyata malah mencarinya dan bahkan memujinya. Dalam hatinya Khalid berkata, "Aku telah menyaksikan 3 perang saat melawan Muhammad. Di setiap pertempuran yang kusaksikan, aku pulang dengan perasaan bahwa aku berada di sisi yang salah dan bahwa Muhammad pasti akan menang." Di hari selanjutnya, Khalid bin Walid mengalami suatu mimpi yang tidak pernah dia alami sebelumnya, di mana waktu itu Khalid bin Walid bermimpi sedang berada di suatu daerah yang kering, tandus, dan sempit tempatnya. Terus tiba-tiba beliau bisa keluar ke daerah yang hijau, luas, dan juga subur tempatnya. Nantinya mimpi ini ditafsirkan oleh Abu Bakar sebagai petunjuk atau hidayah kepada Khalid, yang mana daerah hijau, luas, dan subur itu adalah jalan keluar dari Allah yang ditunjukkan kepada Khalid untuk menuju Islam. Adapun tempat sempit, kering, dan tandus itu adalah kesyirikan. Setelah terbangun dari tidurnya, Khalid pun berkata, "Demi Tuhan, sekarang jalan sudah nyata. Kebenaran bagiku sudah terlihat. Laki-laki itu benar-benar seorang nabi. Aku akan pergi ke Madinah untuk menemuinya dan memeluk Islam." Sebelum berangkat ke Madinah, Khalid mencari seseorang yang bisa menemaninya. Maka Khalid pun menjumpai Utsman bin Tolhah, lalu menyampaikan tujuannya kepada Utsman bin Tolhah. Mendengar perkataan Khalid, Utsman pun langsung menyambutnya dengan baik. Ternyata Utsman bin Tolhah juga punya niat yang sama, yaitu ingin memeluk Islam. Maka berangkatlah mereka berdua menuju Madinah. Ketika sampai di suatu tempat, Khalid dan Utsman berjumpa dengan Amr bin As. Lalu Amr bin As mengucapkan salam kepada mereka dan bertanya, "Mau kemana wahai Abu Sulaiman?" Abu Sulaiman adalah salah satu julukan dari Khalid. Maka Khalid pun menyampaikan tujuannya kepada Amr bin As. Mendengar pernyataan Khalid, Amr bin As pun tersenyum dan berkata, "Aku ikut dengan kalian karena aku juga ingin masuk Islam." Maka mereka pun berangkat ke Madinah untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah menyambut mereka dengan penuh senyuman. Selanjutnya Khalid menyatakan dirinya untuk masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Setelah Khalid bin Walid menyatakan keislamannya, Rasulullah pun bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepadamu, wahai Khalid. Sungguh aku telah melihat kecerdasan pada dirimu dan aku berharap kecerdasanmu tidak mengantarkan engkau kecelakaan." Mendengar ucapan Rasulullah, Khalid pun menjawab, "Ya Rasulullah, mohonkanlah ampunan bagiku atas segala kesalahan yang pernah aku lakukan di zaman jahiliyah yang membuatku menghalangi manusia dari jalan Allah." Lalu Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Islam akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang ada pada dirimu sebelumnya." Lalu Khalid kembali berkata, "Meskipun begitu, mintalah ampunan untukku, wahai Rasulullah." Maka setelah itu Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas segala yang telah ia lakukan untuk menghalangi orang-orang dari jalan-Mu." Lalu selanjutnya majulah Amr bin As dan Utsman bin Tolhah untuk menyatakan keislamannya. 2 bulan setelah Khalid masuk Islam, maka terjadilah Perang Ma'un. Inilah peperangan pertama yang melibatkan Khalid bin Walid di dalam barisan kaum muslimin. Di Perang Mu'tah ini, lawannya kaum muslimin bukanlah kaum kafir Quraisy. Kalau kaum kafir Quraisy mah masih sedikit jumlah pasukannya. Tapi lawannya kaum muslimin waktu itu adalah pasukan Romawi Raya. Waktu itu nggak ada satu imperium yang mampu menandingi 2 imperium besar ini, yaitu Romawi dan Persia. Kalau dilihat dari popularitas memang tidaklah sebanding, tapi kalau dilihat dari segi keberanian, kaum muslimin tidak pernah gentar. Di Perang Mu'tah ini, pasukan yang dikirim oleh Rasulullah bernama Sariyah. Sariyah ini adalah pasukan perang yang dikirim oleh Rasulullah yang mana Rasulullah tidak ikut di dalamnya. Kalau misalnya Rasulullah ikut di dalam suatu peperangan, maka pasukan itu disebut dengan ghazwah. Setiap Rasulullah mengirim pasukan syariah, beliau pasti akan menunjuk satu orang untuk memimpin pasukan tersebut. Tapi entah kenapa, di Perang Mu'tah ini agak sedikit berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk 3 panglima sekaligus. Panglima yang pertama adalah Zaid bin Harits. Kalau Zaid gugur, maka otomatis digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika Ja'far bin Abi Thalib gugur, panglima yang akan menggantikan adalah Abdullah bin Rawahah. Singkat cerita, berangkatlah 3.000 pasukan muslimin beserta Khalid bin Walid di dalamnya menuju ke wilayah Mu'tah. Dan tanpa diduga, sesampainya di sana, jumlah pasukan Romawi ternyata jauh lebih banyak. Kalian tahu berapa jumlah pasukan Romawi waktu itu? Jumlahnya 200.000 pasukan. Iya, serius. Bayangkan sahabat seiman, jumlah kaum muslimin hanya 3.000 orang, sedangkan pasukan Romawi jumlahnya 200.000 pasukan. Gimana cara menanginnya itu? Melihat jumlah musuh yang sangat besar, para sahabat pun saling berkata, "Gimana ini? Apa baiknya kita kirim surat kepada Rasulullah agar Rasulullah menambah pasukan? Gak mungkin kita melawan pasukan raksasa sebanyak ini." Mendengar itu, Abdullah bin Rawahah pun berkata, "Wallahi, selama ini kita berperang bukan karena jumlah. Wallahi, peperangan inilah yang kalian datang karena ingin mencari kesyahidan. Ada 2 pilihan, kita akan mendapatkan kemenangan atau mati sebagai syuhada. Peperangan inilah yang kita cari. Untuk apa kita hidup di dunia kalau tidak mencari kesyahidan?" Akhirnya, para sahabat pun sepakat dengan pendapat Abdullah bin Rawahah. Maka terjadilah pertempuran yang tidak seimbang itu. Di tengah pertempuran yang sedang berkecamuk itu, panglima pertama kaum muslimin yaitu Zaid bin Haritha pun gugur. Melihat Zaid telah gugur, Ja'far langsung maju untuk menggantikan posisinya. Di sisi lain, saat peperangan sedang berkecamuk di daerah Mu'tah, Rasulullah dan para sahabat sedang berkumpul di Madinah. Di sana, Rasulullah menceritakan keadaan perang yang sedang dialami oleh kaum muslimin di Ma'un kepada para sahabat yang ada di Madinah. Maka saat Zaid gugur, Rasulullah pun berkata, "Sekarang Zaid telah gugur, dan sekarang bendera panji perang dibawa oleh Ja'far." Dan benar saja, Ja'far bin Abi Thalib sedang menggantikan posisi Zaid. Saat Ja'far membawa bendera kaum muslimin, tangan beliau pun ditebas oleh pasukan Romawi. Maka Ja'far pun berusaha untuk meraih bendera kaum muslimin dengan tangan kirinya. Lalu tangan kirinya juga ditebas hingga beliau pun wafat di pertempuran tersebut. Saat Ja'far gugur, Rasulullah pun berkata, "Aku melihat Ja'far terbang ke sana kemari dengan sayapnya. Allah telah
telah mengganti lengannya dengan sayap. Dia terbang ke surga sesuka hatinya. Janganlah kalian mengira kalau orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka mendapatkan rizki di sisi Allah. Mengetahui Ja'far telah gugur, Abdullah bin Rawahah pun segera maju untuk menggantikan posisi beliau. Sampai akhirnya Abdullah juga gugur di dalam pertempuran tersebut. Setelah Rasulullah mengetahui kalau ketiga panglima yang diutus beliau itu telah wafat, Rasulullah pun merasa sangat sedih. Bahkan dalam riwayat, disampaikan Rasulullah sampai menangis saat menceritakan tiga sahabat kesayangannya itu telah gugur. Rasulullah bersabda, Zaid bin Haritha memimpin pasukannya sambil membawa panji Islam. Dia bertempur sampai akhirnya gugur sebagai syuhada. Setelah itu, panji Islam dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dia bertempur sampai akhirnya juga gugur sebagai syuhada. Kemudian panji Islam dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Dia pun bertempur hingga gugur sebagai syuhada. Setelah ketiganya gugur, panji kaum muslimin akan dipegang oleh pedangnya Allah, hingga Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Lalu siapa sih sang pedang Allah itu? Oke, sekarang mari kita kembali ke Mu'tah untuk menceritakan situasi yang ada di sana. Nah, setelah tiga panglima yang ditunjuk Rasulullah itu gugur, pasukan muslimin pun sempat kebingungan. Di tengah kebingungan itu, seorang sahabat yang bernama Thabit bin Arkam langsung mengambil bendera perang kaum muslimin. Lalu dia menghampiri Khalid bin Walid sambil berkata, "Aku tidak akan mengambil bendera ini kecuali untuk engkau, wahai Khalid bin Walid." Mendengar ucapan Thabit bin Arkam, Khalid pun menjawab, "Tidak, saya tidak mau menerimanya. Engkau lebih tua dari ibuku, wahai Sabit, dan engkau juga pernah ikut di perang Badar." Mendengar penolakan Khalid, Sabit pun langsung berkata, "Wahai Khalid, engkau lebih mengerti tentang strategi perang dibanding dengan diriku. Ambillah bendera ini." Tapi Khalid tetap menolaknya. Akhirnya Sabit pun berdiri di tengah pasukan muslimin lalu berkata, "Wahai kaum muslimin, setujukah kalian kalau Khalid bin Walid yang memimpin kita?" Maka pasukan muslimin pun menjawab, "Iya, kami setuju dan menerimanya." Mendengar kesepakatan itu, akhirnya Khalid pun bersedia untuk menjadi panglima selanjutnya. Dan sekarang mari kita lihat kiprah sang pedang Allah ini dalam menghadapi pasukan Romawi yang sangat banyak itu. Maka Khalid bin Walid langsung memimpin pasukan muslimin. Beliau bertempur habis-habisan. Bahkan dalam riwayat disampaikan, saking dahsyatnya pertempuran ini, sampai-sampai Khalid harus menghabiskan 9 pedangnya untuk menghadapi pasukan Romawi. Pedang yang satu patah diganti dengan pedang yang kedua. Pedang kedua patah lanjut pakai pedang yang ketiga. Begitu terus sampai ke pedang yang ke-9. Pertempuran pun terus berlanjut hingga tibalah waktu malam. Nah, kalau malam udah tiba, pertempuran atau peperangan itu wajib dihentikan sementara agar pasukan bisa beristirahat. Memang udah seperti itu aturannya. Saat pasukan musuh sedang beristirahat, Khalid bin Walid justru memanfaatkan waktu malamnya untuk merancang strategi. Dengan kecerdasannya, beliau pun memutuskan untuk membagi dan merombak barisan pasukan muslimin. Pasukan yang ada di sebelah kanan dipindahkan ke kiri. Pasukan yang awalnya ada di depan dipindahkan ke belakang. Yang belakang ke depan, yang kiri ke kanan. Beliau tukar semuanya. Hal ini beliau lakukan untuk mengelabui pasukan Romawi. Jadi nantinya pas mereka sudah kembali berperang, pasukan Romawi ini pasti bakal mikir, kok pasukan yang ada di depan aku mukanya udah beda? Kok bukan yang kayak tadi? Kok bukan yang kayak sebelumnya? Nah, karena orangnya udah beda, nantinya mereka pasti bakal mengira kalau pasukan muslimin udah mengirim pasukan tambahan. Berarti jumlahnya udah makin banyak lagi ini. Gitu tujuannya. Dan untuk membuat skenario ini biar terlihat lebih meyakinkan lagi, Khalid pun meminta pasukan muslimin untuk maju secara bertahap, yaitu dengan satu persatu. Satu pasukan bertempur, beberapa saat kemudian baru disusul lagi sama pasukan lainnya dari belakang. Jadi makin kelihatan seolah-olah ada pasukan tambahan dari kaum muslimin. Gak cuman itu aja, Khalid bin Walid juga memerintahkan beberapa sahabat untuk mengambil pelepah kurma, lalu menunggangi kudanya sambil menyeret pelepah kurma tadi. Mereka disuruh berputar-putar di belakang pasukan yang sedang berperang sambil meneriakkan takbir. Hal ini beliau lakukan agar debu-debu yang ada di pasir itu semakin berterbangan, seolah-olah menunjukkan
mengatakan kalau pasukan muslimin ini sudah bertambah. Dan benar saja, besok paginya saat perang kembali dilanjutkan, strategi yang sudah diatur sama Khalid bin Walid pun langsung dilaksanakan oleh kaum muslimin. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Sesuai dengan prediksi Khalid, strategi ini pun berhasil membuat pasukan Romawi kepanikan. Karena merasa panik, perlahan pasukan Romawi pun mulai mundur. Maka Khalid bin Walid pun memanfaatkan situasi tersebut untuk menarik mundur pasukannya secara perlahan-lahan. Dan atas izin Allah, Khalid bin Walid pun berhasil membawa pulang pasukan muslimin ke Madinah dengan selamat. Dari peperangan itu, jumlah korban dan kerugian dari pihak Romawi jauh lebih banyak. Dan di Perang Mu'tah ini, Allah menganugerahkan kemenangan di tangan kaum muslimin melalui sang pedangnya Allah, yaitu Khalid bin Walid. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan kaum muslimin pun beralih kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu, banyak sekali orang-orang murtad. Bahkan ada beberapa orang yang berani mengaku bahwa dirinya sudah diutus menjadi nabi yang baru. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab. Maka, Abu Bakar As-Siddiq pun mengutus Khalid bin Walid untuk menumpaskan nabi-nabi palsu dan para pengikutnya itu. Waktu itu, Khalid dipilih oleh Abu Bakar sebagai jenderal untuk menumpaskan para nabi palsu. Dan dengan izin Allah, di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, misi untuk memerangi para nabi palsu pun berhasil diselesaikan. Selain itu, Khalid bin Walid juga pernah diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menaklukkan Irak. Maka, berangkatlah Khalid bin Walid dengan 9.500 pasukannya menuju negeri Irak. Dan di pertempuran tersebut, Khalid bin Walid pun berhasil memenangkan peperangan dengan cepat. Setelah berhasil menaklukkan Irak, Khalid bin Walid diminta untuk pergi ke Syam dalam rangka membantu kaum muslimin yang mau berperang di sana. Maka, berangkatlah Khalid bin Walid beserta pasukannya menuju negeri Syam. Syam waktu itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Jadi bisa dibilang, ini adalah pertempuran kedua kaum muslimin melawan pasukan Romawi setelah berperang di Perang Mu'tah. Dan perang ini pun dinamakan dengan Perang Yarmuk. Nggak lama kemudian, sampailah pasukan Khalid bin Walid di negeri Syam. Waktu itu, jumlah pasukan muslimin sekitar 30-45 ribu pasukan. Sedangkan jumlah tentara Romawi sekitar 240 ribu pasukan. Lagi-lagi, perang yang tidak sebanding. Sebelum perang dimulai, Panglima Perang Romawi yang bernama Mahan mengundang Khalid agar datang kepadanya. Saat Khalid sampai di dekatnya, dia pun mengatakan, "Ya Khalid, kami tahu kalian itu adalah bangsa Arab, bangsa yang di negerinya tidak punya apa-apa. Kalian kesini mau cari makan kan? Sudahlah, pulanglah ke negerimu dan bawa pulang prajuritmu. Kita nggak usah perang, hitung jumlah prajuritmu. Setiap prajuritmu akan kami berikan 10 dinar. Tahun depan, aku akan mengirimkan hal yang sama kepada kalian." Setelah ditawar oleh Panglima Perang Romawi, kalian tahu apa jawaban Khalid bin Walid? Bukan karena itu kami datang kemari, wahai jenderal. Demi Allah, kami adalah bangsa peminum darah. Dan kami mendengar bahwa darahnya orang Romawi adalah darah terlembat yang ada di muka bumi. Maka, kami datangkan kepada kalian kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Setelah menjawab pertanyaan dari Panglima Romawi, Khalid pun kembali ke pasukannya. Lalu beliau berkata, "Allahu Akbar, bertiuplah wahai angin surga." Pasukan muslimin pun langsung melesat bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Dan pertempuran hebat pun dimulai. Saat pertempuran sedang berkecamuk, salah satu Panglima Romawi yang bernama Jarjah mengundang Khalid bin Walid lalu berkata kepada beliau, "Wahai Khalid, jujurlah kepadaku dan janganlah kau berbohong, karena orang yang merdeka itu nggak pernah berbohong. Kenapa orang-orang Islam menjulukimu dengan pedang Allah? Apakah Tuhanmu menurunkan pedang kepada Muhammad, lalu Muhammad memberikan pedang itu kepadamu?" Maka Khalid pun menjawab, "Tidak." "Lalu, kenapa engkau dijuluki pedang Allah?" tanya Panglima Romawi dengan penasaran. "Allah telah datangkan seorang nabi di arah kami. Lalu, sebagian dari kami ada yang mempercayainya dan sebagiannya ada yang mendustakannya. Sebelumnya, aku termasuk orang yang mendustakannya. Namun, setelah Allah memberikan hidayah kepada kami pun mengakui kerasulannya dan beriman kepadanya. Kami mentauhidkan Allah, kami beriman kepada Allah, dan kami berperang di jalan Allah. Maka, dari situlah kami dipanggil dengan pedangnya Allah."
Lalu, Panglima Romawi itu pun kembali bertanya, apakah orang yang masuk Islam hari ini mendapatkan pahala dan balasan yang sama seperti kalian? Khalid menjawab, iya, bahkan lebih utama daripada kami. Bagaimana bisa sementara kalian udah lebih dulu masuk Islam? Tanya Panglima Romawi dengan heran. Khalid pun menjawab, kami hidup bersama Rasulullah. Kami melihat ayat dan berbagai mukjizat yang diturunkan kepadanya. Maka lebih mudah bagi kami untuk beriman kepadanya. Sedangkan kalian nggak jumpa dengan Rasulullah, kemudian kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka pahala yang kalian dapat lebih besar daripada kami. Mendengar perkataan Khalid, Panglima Romawi yang bernama Jarjah itu berjalan dengan kudanya agar lebih dekat lagi dengan Khalid. Lalu dia berkata, ajarkan Islam kepadaku wahai Khalid. Akhirnya, Panglima Romawi ini pun memutuskan untuk memeluk agama Islam. Setelah itu, Panglima ini langsung bergabung dengan pasukan muslimin untuk memerangi tentara Romawi, maka dalam sejarah disampaikan Jarjah ini gugur sebagai syuhada di dalam pertempuran tersebut. Singkat cerita, Perang Yarmuk pun berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Waktu itu, kaum muslimin berhasil membunuh 120.000 tentara pasukan Romawi. Romawi dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Khalid dan pasukannya. Setelah memenangkan Perang Yarmuk, tiba-tiba seorang utusan mendatangi Khalid dan memberinya sepucuk surat. Ternyata, surat itu berisi tentang berita wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan posisi beliau telah digantikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan dalam surat itu juga disampaikan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah memberhentikan Khalid bin Walid dari Panglima Perang kaum muslimin dan digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka, mulai hari itu, Khalid pun resmi diberhentikan dari jabatannya. Lalu, kenapa sih Umar bin Khattab memecat Khalid? Jadi begini sahabat seiman. Sebenarnya, sebelum menjadi khalifah, Umar sudah pernah mengusulkan keinginannya itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Karena menurut Umar, pedang Khalid itu ringan, tajam dan terlalu tergesa-gesa. Maksud dari pernyataan Umar ini bukan karena membenci Khalid, tapi Umar melihat kalau Khalid ini terlalu cepat dan sangat luar biasa dalam bertempur. Nah, karena hal inilah, Umar pun merasa khawatir kalau Khalid ini bakal dijadikan jimat oleh para sahabat. Misalnya, mau perang, oh ada Khalid ini, kita pasti bakal menang. Akhirnya, para sahabat bakal berpikir kalau ada Khalid, mereka pasti bakal menang. Padahal, yang memberi kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, Umar ini khawatir dan gak mau hal itu terjadi di kalangan kaum muslimin. Tapi waktu itu, Abu Bakar menolak usulan Umar dengan jawaban, Wallahi, aku tidak akan pernah menyarungkan pedangnya Allah yang sudah dihunuskan oleh Rasulullah untuk menebas leher orang-orang kafir. Abu Bakar wafat dan Umar menjadi khalifah. Beliau pun langsung mengirimkan surat kepada Khalid dan menggantikan posisinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Perlu diketahui, setiap peperangan yang ada Khalid di dalamnya selalu berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan selama hidupnya Khalid bin Walid udah mengikuti lebih dari 100 pertempuran. Dan yang luar biasanya lagi, semua peperangan yang dipimpin oleh beliau atau ada beliau di dalamnya tidak ada satupun yang kalah, menang semuanya. Inilah alasan kenapa Khalid bin Walid disebut sebagai panglima perang yang tidak terkalahkan. Salah satu motivasi kaum muslimin dalam berperang adalah mereka akan mendapatkan satu dari dua kebaikan, yaitu kemenangan atau mati syahid. Jadi pada saat itu, para sahabat ini merasa berperang di jalan Allah itu nggak ada ruginya. Kalau nggak menang, ya mati syahid. Jadi mereka pun nggak pernah takut untuk berperang. Bahkan banyak dari para sahabat mendambakan agar mati syahid saat berperang. Makanya, pasukan muslimin pun dikenal dengan pasukan yang tidak takut mati. Begitu juga dengan Khalid bin Walid sebagai panglima perang yang hampir setengah dari hidupnya dihabiskan di medan pertempuran. Beliau sangat mendambakan syahid di dalam Allah, tapi ternyata keinginan beliau itu tidak terpenuhi. Beliau justru menghembuskan nafas terakhirnya di atas tempat tidurnya. Saat beliau sedang terbaring di kamarnya dan mulai merasakan pedihnya sakratul maut, Khalid pun sempat menyampaikan satu keluhan di situ. Beliau bilang, aku telah terlibat di dalam 100 pertempuran, atau kurang lebih demikian. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku, kecuali terdapat bekas luka, pukulan pedang, hujaman tombak, atau tusukan anak panah.
Tapi lihatlah aku sekarang, aku akan wafat di atas tempat tidurku seperti seekor onta tua yang sudah tidak berdaya. Mendengar perkataan Khalid, seorang sahabat pun menjawab, "Wahai Khalid bin Walid, engkau adalah pedangnya Allah, dan Allah tidak rela jika pedangnya harus patah di tangan musuh." Mendengar jawaban dari sahabatnya ini, Khalid pun berkata, "Wahai sahabatku, bantu aku berdiri, aku tidak rela nyawaku diambil dalam keadaan terbaring." Lihatlah sahabat seiman, begitu kesatrianya sang pedang Allah ini. Bahkan sampai akhir hayatnya, beliau terus memperlihatkan ketangguhannya. Maka, para sahabat pun langsung membantu Khalid untuk berdiri. Dan saat itu juga, beliau langsung mengubah posisinya menghadap kiblat. Lalu, dengan tenaga yang tersisa, Khalid bin Walid pun berkata, "Ya Allah, kuserahkan diriku padamu." Gak lama kemudian, sang pedang Allah pun kembali kepada pemiliknya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.